Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih kami ucapkan kepadamu pada sore hari ini. Untuk waktu dan kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami sangat bersyukur boleh bertemu kembali bersama Christian dengan keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, serta melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami ya Tuhan Yesus, untuk dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kami. Berkati juga Christian dalam masa sekolahnya, Tuhan berikan kesehatan, kepintaran, hikmat dan kebijaksanaan. Jadikanlah Christian Tuhan menjadi anak yang takut akan Engkau, yang bertumbuh imannya tetap setia kepada Tuhan Yesus. Berkati juga keluarganya, orang tuanya, kakak dan abangnya, semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Oke, nah masih ingat ya pelajaran kita Kamis lalu tentang apa? Warna. Tentang warna. Warna Injil. Warna Injil, betul sekali. Ada berapa warna Injil kemarin Miss sampaikan? 5. Ada 5, bagus. Warna apa yang sudah kita pelajari? Kuning. Warna kuning. Warna kuning itu melambangkan apa, Abang? Coba ceritakan dulu sama Miss. Kerajaan. Kerajaan siapa? Kerajaan Inggris? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Ya, benar sekali, kerajaan Allah. Apa yang Christian ingat tentang kerajaan Allah? Apa yang Christian ingat tentang kerajaan Allah? Siapa yang boleh masuk kerajaan Allah? Yang mencintai Allah. Yang mencintai Allah. Kalau mencintai Allah berarti patuh sama Tuhan Allah. Benar ya? Yang mencintai Allah, yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Katanya di mana? Di kitab mana kita baca? Ada rumah Allah, rumah Bapa. Yohanes. Yohanes berapa sayang? 14. Iya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 dikatakan bahwa banyak tempat di rumah Bapa bagi orang-orang yang percaya, yang melakukan kehendak Bapa. Jadi siapa yang bisa masuk ke sana adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang patuh kepada orang tua, anak-anak yang rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, serta melakukan hal-hal yang baik. Nah, kenapa dilambangkan dengan warna kuning? Warna kuning keemasan kerajaan Allah itu. Kenapa? Kenapa? Lupa. Ada lupa. Oke. Karena kan warna kuning itu melambangkan, bayangkan emas. Emas itu indah enggak ya? Indah. Kan? Indah, berseri. Kalau kita memakai baju yang warna kuning, wajah kita itu lebih cerah. Ya, seperti minggu lalu Abang Tian sudah pakai. Nah, hari ini sebelum kita masuk, Miss mau tanya, adakah benda-benda warna hitam di sebelah Abang? Benda apa yang warna hitam? Coba Abang cari dulu. Lihat dulu di sekitar warna hitam. Coba tunjukkan dulu sama Miss yang ada warna hitam. Jam. Jam. Terus yang dekat aja, yang dekat. Laptop. HP. Handphone. Oke, good. Ada handphone. Tuh itu di kerah baju Abang tuh ada warna hitam. Coba lihat, bener kan? Itu warna hitam. Itu hitam atau apa sih, Bang? Coklat. Kehitaman.
Oh, coklat kehitaman ya. Kalau Miss lihat dari sini hitam dia ya. Oke. Nah, sekarang coba Abang tutup dulu matanya. Abang tutup matanya rapat-rapat. Iya, tahan dulu. Jangan ngintip. Oke, silakan buka matanya. Oke, ketika Bang Tian tutup matanya, apa yang Christian bayangkan? Gelap. Gelap, ya. Terus? Udah gelap. Gelap. Nggak bisa lihat apa-apa. Ya kan? Terus ketika gelap begitu, apa yang Christian bayangkan? Wah. Kalau misalnya dalam kondisi gelap nggak bisa lihat apa-apa, Tian bisa jalan nggak ya? Enggak. Nggak ada cahaya apapun gitu. Bisa nggak Christian jalan misalnya dari ruang tamu ke kamar mandi sendirian? Bisa. Tidak bisa. Tidak bisa ya? Tidak bisa. Berarti puji Tuhan ada lampu yang menerangi, begitu ya? Nah, iya benar. Terus kalau gelap itu, sulit nggak kita melakukan segala aktivitas? Sulit. Sulit. Nah, jadi sekarang kita belajar tentang warna Injil yang kedua, yaitu warna gelap. Hitam. Warna hitam. That's right, ya, warna hitam. Ya, kenapa ya dengan warna hitam ini, Miss? Nah, kita mau belajar tentang warna hitam. Coba dengarkan dulu, Miss ya. Tadi kan Tian bilang kalau sedang mati lampu, misalnya malam-malam mati lampu, nggak ada satu aktivitas pun yang mudah kita lakukan. Bisa sih, ada yang bisa kita lakukan, tapi kita akan mengalami kesulitan. Ya kan? Kita akan mengalami kesulitan. Nah, Miss punya cerita. Coba dengarkan ceritanya. Ting tong. Bel pintu rumah berbunyi. Iya sebentar. Terdengar suara menyahut dari dalam rumah. Kalian sudah datang ya? Ayo masuk teman-teman. Sambut Diego mempersilahkan Giselle, Margaret, dan Semi untuk masuk ke dalam rumah. Mereka adalah teman satu kelompok. Sore itu mereka berkumpul di rumah Diego untuk menyelesaikan tugas kelompok. Kalian mau minum apa teman-teman? Tanya Diego dengan ramah. Tidak usah repot-repot Diego. Air putih saja biar sehat, sahut Semi. Sambil menunggu Diego kembali, Semi, Margaret, dan Giselle mulai membicarakan tugas kelompok mereka. Ketika mereka sedang sibuk mengerjakan tugas, tiba-tiba lampu di ruang tamu mati. Aduh, gelap sekali, seru Margaret terkejut. Konsentrasi untuk mengerjakan tugas kelompok seketika menjadi buyar. Tampak Diego sedang segera bergegas memeriksa keadaan rumahnya. Aduh, mohon maaf ya teman-teman, lampunya mati, jelas Diego dengan sedih. Iya, tidak apa-apa Diego, sahut Semi. Mereka berempat akhirnya menunda dulu mengerjakan tugas kelompok. Giselle, apakah kamu takut ketika mati lampu? Tanya Margaret. Iya, aku takut Giselle. Apa yang kamu takutkan Giselle? Tanya Semi. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Aku takut akan menabrak benda-benda di sekitar. Jawab Giselle. Aku juga pernah suatu kali karena mati lampu, kakiku malah tersandung kaki bambu.
Aduh, kakiku sakit sekali. Aku sampai menangis menahan sakit. Jelas Margaret. Aku juga pernah mengalami hal serupa. Saat itu aku sedang belajar di kamar sendirian. Saat lampu tiba-tiba mati, tanpa sengaja aku malah menyenggol botol minumku. Aduh, buku PR-ku jadi basah. Aku mesti menyalin ulang tugasku ke buku yang baru, kata Diego. Kalau aku beda lagi. Waktu itu kami sedang makan malam, dan aku yang pimpin doa makan. Saat doa selesai dan buka mata, ternyata lampu mati. Adikku tiba-tiba berkata, "Pak, kok gelap? Apa doanya sudah amin?" Kenang Semi. Mendengar pengalaman Semi, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Puji Tuhan, lampu menyala. Hore! Teriak mereka serentak penuh kegirangan. Kini mereka bisa melihat dengan jelas dan melanjutkan tugas kelompok mereka. Gisel langsung nyeletuk. Nah, teman-teman, ternyata hidup di kegelapan itu tidak mengasihkan. Kita tidak bisa melihat segala sesuatu dengan jelas, bahkan bisa mendapat celah. Margaret juga jadi ingat cerita guru sekolah minggu. Hati kita juga bisa gelap kalau kita berbuat dosa. Apa itu dosa? Coba, apa itu dosa? Menurut Bang Pian, apa itu dosa? Berbohong. Iya, contoh berdosa berarti berbohong. Bagus. Apalagi sayang? Apa itu dosa? Mencuri. Mencuri. Iya, benar. Nah, sekarang, sebentar. Oh, nggak bisa share screen. Oke. Sebentar ya, kenapa dia tidak bisa share screen? Nah, tadi Abang udah sebutin contoh-contoh dosa. Berbohong, mencuri, melawan orang tua, ya, melawan orang tua, terus berantem sama teman, itu adalah contoh-contoh dosa. Nah, apa itu dosa? Nah, dosa itu adalah semua hal yang kita pikirkan. Nah, semua hal yang kita pikirkan. Sebentar, kenapa dia begini? Dan yang kita simpan di dalam hati, yang kita ucapkan, atau yang kita lakukan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itulah dosa. Jadi hanya dipikirkan aja pun yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ternyata sudah dosa ya, Miss. Halo, Tian? Belum. Sebentar. Kenapa dia tidak bisa share? Oke, sebentar ya sayang. Kenapa dia tidak bisa saya klik? Oke, kita kayaknya laptop Miss ini bermasalah. Tunggu sebentar ya. Dia capek kali. Sebentar ya, dia lagi proses. Oke.
This must be windows. Merdentos. Coba Abang Tian join ke link yang oke.